Kan apa yang disampaikan oleh Bang Suma, ternyata Yesus diutusannya bangsa Israel. Ada beberapa ayat yang saya akan sampaikan. Pertama, Yohanes 17 ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Jadi Yesus berdoa hanya khusus bangsa Israel. KPR 16:67. Mereka melintasi tanah Frigia, tanah Galatia karena Roh Kudus cegah mereka untuk memberitakan Injil. Ayat 7. Setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Lagi-lagi di sini ya, Roh Yesus mencegah mereka ya untuk memberitakan Injil di luar Yerusalem. Matius pasal 10 ayat 5 dan 6. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, jangan menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Ayat 6, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 15 ayat 24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kata hanya berarti tidak ada lain selain umat Israel. Nah, KPR 13 ayat 23, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, dari keturunannya lah Allah telah mendatangkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Jadi yang mendatangkan dan yang menentukan adalah Allah, ya, bukan Petrus, bukan Paulus, tetapi Allah sendiri menentukan Yesus juru selamat bangsa Israel. Yohanes 5:45, jangan kamu menyangka bahwa kamu di hadapan Bapa yang mendakwa kamu adalah Musa, kepadanya lah kamu akan menaruh pengharapan. Nah, karena sebentar ya yang akan menghakimi bangsa Israel, dia akan datang untuk menghakimi bangsa Israel adalah Yesus orang Israel, maka pendakwa adalah orang Israel. Buktinya Matius pasal 19 ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada waktu penciptaan kembali, apabila ia anak manusia bersembahyang di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ini berbicara kedatangan Yesus kedua kali, ternyata hanya menyelamatkan ke-12 suku bangsa Israel. Oke, Pak Danci. Ya, kita tanggapin dulu Pak Leslie. Oh, oke. Yuk. Silakan Pak Leslie. Pak Leslie. Ya, maaf ya, saya hanya membacakan tadi. Ya, saya tidak tambahkan, saya tidak kurangi. Ya, tambahkan satu poin aja Pak Dance, kalau mau nambahkan cuma satu ayat aja. Saya tidak tambahkan, sabar, jangan potong dulu. Saya hanya membacakan kitab orang Kristen. Oke, lanjut. Matius 28 ayat 19 ya. Ketika kenaikan Tuhan Yesus, dia perintahkan kepada murid-murid apa? Abang Dante apa dari Kristen kan? Tahu kan? Ya tahu, pergilah jadikanlah segala bangsa itu murid. Tidak tahu. Oh ya sudah, sebentar, sabar. Kalau tidak tahu sudah. Kalau tidak tahu jangan jawab lagi. Sudah, tidak tahu sudah selesai. Supaya jangan panjang lebar, jangan debat itu ya. Jadi perintah Tuhan itu kepada dalam bahasa Yunani kabarkan keselamatan. Sabar, kau sudah diam. Itu dalam bahasa Yunani etnos segala bangsa. Jadi ada etnos Cina, ada etnos Jawa. Jadi itu khusus bangsa Israel. Kau diam. Mengerti kau diam enggak? Saya baru dikasih kesempatan untuk bicara. Tadi kamu bicara panjang, aku enggak potong-potong loh. Boleh diskusi pakai etika. Silakan Pak Pendeta, lanjut. Ya makanya aku lagi baca, kan diam dulu. Silakan. Silakan ya, begitu ya. Apa perintah Tuhan Yesus lihat Matius 28 ayat 19 ya, 19 atau 18 ya. Perintah kepada murid Tuhan pada saat kenaikan ya, kabar ya, jadikanlah di seluruh bangsa sebagai murid-murid itu. Bagi yang terima, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kan jelas kan? Jadi bukan persoalan untuk Bani Israel, kepada seluruh umat manusia. Jaminan keselamatan bukan untuk Bani Israel, semua kita manusia. Jaminan keselamatan lewat Tuhan Yesus, ya. Itu sudah jelas loh.
Abang pelintir dengan apa-apa semua tidak masalah. Itu urusan keimanan abang. Gak salah ya. Tapi harus bawa dalil yang lengkap loh. Abang latar belakangnya pendeta, belajar teolog loh. Jangan penggal ayat Alkitab sepotong menjelaskan menurut apa yang abang mau. Padahal abang juga tahu ayat Alkitab lain itu jelasnya ada loh. Begitu, gak salah. Tapi saya menghargai abang mualaf, saya menghargai, gak masalah loh. Itu urusan keimanan abang gitu loh. Terus yang berikut ya. Yang berikut ya. Kekristenan itu sudah pasti bahwa jaminan keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus lewat peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Orang Kristen beriman kalau Tuhan Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, maka sia-sialah iman dan kepercayaan orang Kristen. Ya, abang pendeta, mantan pendeta kan tahu loh. Udah tahu itu. Jadi jangan kita membolak-balik pernyataannya menurut apa yang kita mau, membawa dalil untuk melengkapi apa yang kita pikir loh. Kita lagi menjelaskan, diskusi ini menambah kesalahan keimanan kita, menjelaskan apa yang benar di hadapan Tuhan. Benar dan tidaknya kan urusan Tuhan. Tapi jangan pelintir, jangan bawa Alkitab, bawa dalil untuk membenarkan apa yang kamu pikir loh. Kamu sekelas pendeta lagi bawa dalil tidak sempurna, menjelaskan apa yang kau mau. Saya menghargai, abang mualaf itu saya menghargai loh. Keimanan itu menghargai loh. Enggak usah ke situ Pak Leslie, langsung aja ke poinnya aja, langsung aja. Enggak usah ke pribadi, jangan pernah ke personal. Siap. Nggak usah ke personal. Siap. Di sini menyerang personal ya. Sabar, kau diam dulu, sebentar, sabar. Jadi memang jaminan keselamatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Filipi 2 ayat 10, apa ya? 1 Petrus 3:18, kemudian Filipi 2 ayat 8, Filipi 2 ayat 7, dan beberapa lainnya. Bahkan dia akan datang sebagai hakim yang adil ya. Dan berikut di Wahyu 1 ayat 8 dan Wahyu 22 ayat 13 ya. Dia adalah awal dan akhir. Itu. Oke. Berarti poinnya Yesus. Berarti sebentar Pak Dance, sebentar Pak Dance. Ini narasumbernya kan Pak Dance. Sebentar Pak Dance. Poinnya Pak Leslie, berarti Yesus adalah jalan keselamatan sesuai dengan dalil Filipi tadi ya. Dialah juga mas penghakimannya. Itu dia poinnya ya. Tapi di belakang, di bawah-bawah semua. Dia hakim yang adil lagi. Dia hakim yang adil. Oke. Poinnya adalah Yesus jalan keselamatan dan dia adalah hakim yang adil. Oke. Itu dia sesuai dengan dalil yang Pak Leslie tunjukkan tadi ya. Iya, Abang Bleder, hormat. Oke. Lanjut. Mungkin bisa ditanggapin Bang Juma. Sebentar, karena dia menyinggung saya tanggapi ya. Ya, oke. Enggak. Ada dua hal ya. Saya tanggapi Matius pasal 28. Enggak, iya Pak Dance. Ini giliran narasumber Bang Juma. Pak Dance, mohon izin Pak Dance ya. Pak Dance udah tadi Pak Dance. Mohon izin Pak Dance ya. Mohon izin ya. Silakan Bang Juma. Iya, baik. Mohon izin Bang, nanti habis ini Pak Dance lagi sebentar aja. Jadi Bang Leslie, itu ucapan makhluk yang keluar dari kubur itu, itulah yang dimaksud Yesus akan menyesatkan banyak orang. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Bagaimana caranya kita mengukur itu Bang? Yesus anak Maria berapa kali diuji dan dicobai oleh iblis. Kenapa iblis memilih Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus itu memiliki nama besar. Yesus Kristus itu banyak kemudian orang yang takjub akan kehebatannya. Kalau iblis memilih kemudian selain Yesus, tidak ada orang yang percaya. Misalnya iblis memilih Yudas, tidak akan ada yang percaya nama Yudas itu. Tapi kalau memilih nama besar Yesus, iblis akan banyak menyesatkan orang. Nah, polanya di mana? Ketika kemudian kita lihat Yesus, Matius 4, Lukas 4, dan beberapa dalil, Yesus itu dicobai. Pencobaan iblis kepada Yesus Bang, membujuk Yesus untuk menjadi pasukannya. Mau Yesus itu menjadi prajurit iblis. Wahai Yesus, jika engkau menyembahku, aku akan memberikan kuasa langit dan bumi. Dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Pertanyaannya Bang, anak Maria terima enggak?
Anak Maria terima enggak? Tidak. Yesus tidak mau. Maka karena Yesus tidak mau, oleh karena itu Yesus kembali kepada standar pabriknya. Apa standar pabrik daripada Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Catat itu bang, catat. Yesus tidak menerima kuasa langit dan kuasa bumi dari iblis. Dengan kata lain, Yesus masih standar pabrik dia. Produk pabriknya nggak pernah berubah. Kisah para Rasul 2 nomor 22, orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kumaksud ini adalah Yesus dari Nazaret. Dia adalah orang yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus. Jadi Yesus itu tak bisa berbuat apa-apa. Adapun dia membangkitkan orang mati dan seterusnya, itu Tuhan yang melakukan melalui perantaraan dia. Makanya dalam kesaksiannya Yohanes 5 nomor 36, aku ada kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala mukjizat yang aku lakukan, mukjizat ini yang aku lakukan sekarang, dan mukjizat ini yang bersaksi tentang aku bahwa aku adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan. Itu kesaksian Yesus. Berarti kekuasaan seperti mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Yesus bang, itu bukan dari dirinya, bukan kuasa dari dirinya, tapi kuasa yang dilakukan oleh Tuhan Bapa melalui perantaraan dirinya. Sekali lagi, Yesus tidak menerima kuasa baik di langit maupun di bumi. Baca Lukas 4 dan poinnya di nomor 13. Iblis mundur dari mencobai Yesus, dan iblis menunggu waktu yang tepat. Nah, ketika iblis gagal membujuk Yesus untuk kemudian menjadi pengikutnya, menjadi komandannya, Yesus mundur. Apa yang terjadi? Iblis datang supaya orang-orang di sekeliling Yesus inilah yang kemudian menjatuhkan Yesus. Iblis gak putus asa, dia mencari waktu yang tepat. Maka Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, aku yang memilih engkau yang 12, tapi satu di antaramu adalah iblis, yaitu Yudas. Yudas yang disebut iblis di situ bang, oleh Yesus. Nah sekarang ketika iblis mencari waktu yang tepat, Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Maka iblis merasuki kemudian orang yang masuk ke dalam kubur ini untuk kemudian bangkit mengaku Yesus Kristus. Coba Anda baca Markus 16 nomor 12. Yesus datang kepada mereka dalam rupa yang lain, menampakkan diri dalam rupa yang lain. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus dalam rupa yang lain? Maria datang ke kubur, dia nggak tahu kalau yang ditemani bicara itu adalah Yesus. Ternyata itu adalah Yesus. Di mana? Apakah Tuhan melihat mayat Tuhan kami? Ternyata itu adalah Yesus, dikiranya penjaga kebun. Kenapa demikian? Karena itu bukan Yesus lagi. Itu adalah sibilisisis yang mengaku Yesus Kristus. Sekali lagi, ketika Anda membaca Matius 28 nomor 18, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pertanyaan saya, apakah Yesus menerima kuasa itu dari iblis? Tidak. Tidak. Berarti siapa ini yang menerima kuasa langit dan bumi ini? Siapa? Siapa ini bang? Yang kepada loh, tadi Yesus tidak menerima. Yesus anak Maria tidak menerima. Yang masuk ke kubur ini yang menerima. Kepadaku telah diberi kuasa baik langit dan bumi. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah segala bangsa menjadi muridku. Itu bukan Yesus anak Maria. Tadi kan dia menolak. Seperti itu saudara, silakan. Oke, hormat. Tapi memang lengkap loh. Detail dengan dalilnya lengkap. Jadi poinnya begini ya, abangku ya. Yang paling tadi Matius 28 ayat 19 ya, tadi abang sudah jelaskan tadi terkait dengan bagaimana kabar keselamatan disampaikan kepada seluruh bangsa ya, bagi yang mau menjadi baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus ya. Itu poin pertama ya. Yang berikut begini ya, di Matius 4 ya, ketika Tuhan lagi berpuasa ya, abang tadi menjelaskan panjang lebar. Kalau kita bacain itu Matius 4 ayat 7, itu ada perkataan Tuhan Yesus ya. Sebab ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan dan Allahmu. Kenapa perkataannya seperti itu?
bagi kita kekristenan, Bang Suma, itu iblis, itu Lucifer, itu adalah malaikat yang ditendang buang dari surga ya. Sebelumnya kan malaikat kan, dia tahu tentang rahasia kerjaan surga. Dan Yesus juga tahu secara manusiawi memang iblis mencobai dia. Tapi dia tahu dia sementara iblis ini berurusan dengan siapa. Makanya ketika berhadapan murid-murid Tuhan Yesus dan segala pengikut, dia menempatkan diri secara manusiawi ya, sebagai utusan, sebagai hamba Allah, sebagai anak Allah dan seterusnya ya. Tapi ketika berhadapan dengan iblis yang notabene-nya adalah malaikat yang ditendang buang dari kerajaan surga, padahal kita pastikan bahwa malaikat itu kan tahu tentang rahasia kekuasaan Allah dalam kerajaan surga. Jadi untuk jawaban ke iblis, dia pastikan janganlah engkau mencobai Tuhan dan Allahmu. Matius 4 ayat 7. Bahkan di Matius 4 ayat 10 penegasan ya. Bahkan kamu pun iblis, kau harus sujud menyembah kepada Tuhan dan Allahmu. Itu Bang Suma. Jadi itu luar biasa banget loh. Penegasan kepada murid-murid kan tidak. Hanya cuma satu murid itu aja, saya Filipus yang sempat bertanya. Sebenarnya yang disebutkan sebagai Bapak itu siapa? Apa jawaban Tuhan Yesus? Kok selama ini kamu bersama aku, kenapa kamu tanya Bapak? Ya, abang hanya saya lupa dalilnya. Ada, tapi ada ya, Bang Suma pasti tahu. Bang Suma ilmu lebih tinggi lah. Saya mohon maaf ya, saya kurang-kurang, tapi saya tahu, saya percaya siapa ya abang itu ilmu lebih lengkap loh. Tapi itu poin pentingnya, penegasan ketika Yesus dicobai oleh iblis secara manusia benar loh, ditawarkan dengan kerajaan surga. Kalau kamu lapar, ini perintahkan kepada batu bisa jadi, kamu bisa. Karena dia iblis tahu loh, berapa dengan siapa loh. Satu pihak secara manusia betul, sepenuhnya manusia betul. Satu pihak dia adalah kepenuhan kealahan dalam kehidupan Tuhan Yesus. Dan itu luar biasa banget bagaimana Tuhan Yesus pada akhirnya menegaskan diri di hadapan iblis yang notabene sebelumnya adalah malaikat yang ditendang buang. Malaikat ini kan tahu rahasia dalam keadaan surga. Janganlah engkau mencobai Tuhan dan Allahmu. Bahkan diperintahkan dalam Matius 4 ayat 10, seharusnya kamu juga harus sujud dan sembah kepada Allah. Oke, makasih Bang Suma, hormat, Tuhan memberkati. Baik. Salam. Iya, baik Saudara Leslie. Jadi Yesus itu berkata dalam Yohanes 14 nomor 30, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Ya. Artinya bukan Yesus yang berkata lagi di dalam kitab-kitab selain daripada ucapan-ucapan beliau. Seperti Roma, Filipi, itu bukan ucapan dia. Dan dia katakan begini, penguasa dunia ini yaitu iblis datang. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu sebab penguasa dunia ini datang. Penguasa dunia itu siapa? Iblis. Dan dia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Iblis ini tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Jadi ketika iblis mencoba untuk merasuki Yudas, itu tak berhasil. Yudas dirasuki memang, tapi untuk mencapai pada poin endingnya bahwa Yesus itu harus kemudian ditaklukkan sama mereka, iblis ini, itu tidak. Yesus sendiri mengatakan, iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Nah, ketika berbicara Matius 4, Bang, Yesus mengatakan, jangan kau mencobai Tuhan Elohimmu. Dia tidak sedang mengatakan dirinya. Iblis ini hanya ingin membuktikan, benarkah orang ini adalah utusan Tuhan. Kalau dia benar utusan Tuhan, berarti saatnya kemudian kita, iblis ini bereaksi. Anak Tuhan ini harus kita jadikan sebagai sandaran untuk bagaimana bisa menyesatkan banyak orang. Kalau engkau adalah anak Tuhan, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, Tuhan akan datang dengan mengutus malaikatnya agar kakimu jangan terantuk kepada batu. Ya. Nah, ternyata benar-benar tertulis di dalam Mazmur 91. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.
Jadi Yesus ini tidak akan pernah sedikit pun tersentuh musibah. Yesus ini tidak akan mungkin disentuh celaka atau kutuk. Kenapa? Karena dia akan senantiasa dijaga oleh Elohim. Maka iblis datang, ada tertulis loh tentang kamu, coba buang dirimu ke bawah. Kalau memang kau anak Tuhan, maka Tuhan akan mengutus malaikat agar menjaga engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Yesus mengatakan, jangan kau mencobai Tuhan. Bukan mencobai Yesus, enggak. Iblisnya mau mencobai kebenaran, kebenaran Mazmur. Apakah janji Tuhan itu betul-betul bisa terrealisasi atau tidak? Betul. Iblis ingin mencobai firman Tuhan tersebut, bukan mencobai Yesusnya. Yesus hanya dikatakan sebagai anak Tuhan. Nah, katanya Tuhan pernah berfirman, kalau ada anak Tuhan ingin dicelakai, maka aku akan mengutus malaikatku untuk melindunginya. Ini yang ingin dicobai oleh iblis. Sehingga Yesus mengatakan, jangan kau mencobai Tuhan Elohimmu, hanya kepadanya saja dia engkau menyembah. Jadi bukan berarti Yesus itu adalah Tuhan, tetapi iblis ini ingin mencobai kebenaran firman Tuhan yang ada di Mazmur 91. Nah, inilah Bang yang dikhotbahkan Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22 dan seterusnya. Sampai pada nomor 40. Di situ dikatakan Nabi Daud telah bernubuat bahwa Tuhan Elohim akan membangkitkan Mesiasnya, di mana Mesiasnya itu tidak akan mengalami kematian, jasadnya tidak binasa, dan juga kemudian dikatakan di data 31, dia tidak akan ditinggal di kubur. Dia tidak ditinggal di kubur, jasadnya tidak akan mengalami binasa, dan tangan kanan Elohim akan mengangkatnya ke langit. Nah, ini yang dinubuatkan Mazmur 91 ini. Benar, betul. Seperti itu. Jadi berbeda antara Yesus anak Maria dengan yang keluar dari kubur. Kalau anak Maria tidak mengalami kematian menurut nubuatan Daud yang dikhotbahkan Petrus dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 31, 32, 33, sedangkan 36 Petrus yang mengatakan, jadi seluruh Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Yang tadinya bukan Kristus dijadikan menjadi Kristus bagi angkatan jahat. Makanya di data nomor 40-nya Petrus mengatakan, selamatkanlah dirimu dari angkatan jahat ini. Seperti itu saudara. Jadi terang sekali itu. Terang sekali. Silakan. Siap, Bang Suba. Jadi poin ini nubuat dalam Mazmur itu kan jelas tuh. Bahkan sampai peristiwa penyalipan kan ada 7 perkataan tulis di kayu salib ya. Dan itu sudah dinubuatkan dalam kitab Mazmur ya, Jabur ya, bagi saudaraku. Daud menjelaskan dalam kitab Mazmur detail banget loh abangku. Itu kan selisihnya ya ratus atau ribuan tahun sebelumnya. Itu dinubuatkan loh. Dan itu juga terjadi dalam peristiwa penyalipan Tuhan Yesus itu kan jelas ya. Mazmur 22 ayat 15 sampai ke berapa ya? 19 atau 20 ya. Jelaskan secara detail tentang peristiwa itu ya. Tapi yang paling utama bahwa peristiwa penyalipan itu terjadi dong abangku. Karena apa? Selain apa yang dibuatkan dalam perjanjian lama dan terverifikasi, tervalidasi, karena peristiwa penyalipan bukan hanya kita berhayal-hayal, tetapi memang itu atas tuntutan dari imam-imam orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang Farisi di bawah kepimpinan Imam Kayafas ya. Kemudian membawa kepada penjajah bangsa Israel ketika itu adalah Roma ya, penjajah bangsa Roma. Terakhir diputuskan oleh Pilatus ya, selaku gubernur di Israel ketika itu. Bahkan Pilatus cuci tangan ya, orang ini aku tidak temui dosa. Tapi tuntutannya imam orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, bahkan orang Farisi menuntut supaya dia harus disalibkan. Bahkan peristiwa penyalipan setelah itu kan terverifikasi juga bahwa dikawal khusus oleh pasukan dari Romawi dalam penyalipan, bahkan penjagaan kuburan juga tetap dalam pengawasannya bangsa Romawi ya.
Itu luar biasa banget ya cerita ini. Kalau tidak terverifikasi, tidak tervalidasi, ya itu kita mesti bertanya-tanya loh. Ya, kalau secara hukum Indonesia kan dua orang menyatakan kesaksian yang sama kan, oke kan? Kakak ini lebih dari begitu banyak orang loh, Bang Suma. Itu luar biasa banget. Itu jadi kita tidak bisa mengingkari bahwa memang tervalidasi bahwa memang Tuhan Yesus disalibkan dan mati lewat peristiwa penyaliban dan bangkit dari antara orang mati, ya. Jadi peristiwa ini bahkan secara apa ya, dia punya historisnya ya, artefaknya dan apa semua masih ada di bangsa Israel. Adalah cerita ya, kuburan Tuhan Yesus, tempat kelahiran juga masih ada dan detailnya ada dijelaskan semua ya. Ada semua ya. Itu. Jadi yang poinnya kita mau dapat tervalidasi bahwa peristiwa penyaliban sampai kematian bahkan kenaikan kan lengkap loh, tervalidasi ya. Itu yang pertama. Yang berikut tetap pada prinsipnya iman Kristen itu memang mendasarkan pada itu peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus itu. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, maka sia-sialah iman dan kepercayaan orang Kristen, ya. Dan itu memang tervalidasi loh. Kalau kita omong aja kan tidak cukup juga kita menjelaskan ya, tapi tervalidasi itu menjadi catatan sejarah loh. Sekian banyak orang memvalidasi itu ya. Ya, baik imam-imam Yahudi dan seterusnya sampai dengan penjajah juga bangsa Romawi lewat Pilatus, jelaskan semua detail sampai dengan peristiwa penyaliban sampai dengan penjagaan kuburan juga tetap dalam penguasaannya bangsa penjajah bangsa Romawi ya. Jadi poinnya kita dapat kita pastikan bahwa peristiwa itu sudah pasti terukur dan tervalidasi, itu yang poin pertama ya. Jadi sekarang orang lagi berpikir sebenarnya tidak harus ya. Kalau peristiwa penyaliban di abang-abangku kan saya nggak salah ya. Sementara diskusi dengan beberapa saudara dari tetangga sebelah di abang punya kan diserupakan, tapi tidak disebutkan nama. Tapi ini menjadi diskusi liar loh. Masing-masing orang menerjemahkan itu Yudas, itu Simon dan seterusnya. Padahal saudaraku di Muslim menerjemahkan bahwa yang disalibkan itu diserupakan, tapi tidak penyebutan nama. Dan ini kita harus pertanyakan dong. Begitu abangku. Hormat. Baik. Al-Quran menarasikan wama qatalu wama salabu walakin syubbiha lahum. Itu kata Quran. Mereka tidak membunuh, mereka tidak menyalibkan, tetapi yang disalibkan itu dibuat serupa seperti Nabi Isa alaihissalam. Nah ini kan terbukti akurat di dalam Roma 14 nomor 9 dan juga Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Yesus Kristus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Yang tadinya bukan. Sedangkan Kristus anak Maria ini itu dijelaskan di dalam data 31-32-nya. Daud menubuatkan bahwa Kristus yang dibangkitkan, yang dinaikkan oleh malaikat, itu tidak ditinggal di kubur, jasadnya tidak mengalami kematian. Sedangkan ada penyaliban. Nah, yang disalibkan ini dibuat menjadi Kristus, sama seperti anak Maria yang juga adalah Kristus. Islam mengakui penyaliban itu ada. Ada yang disalibkan memang, tapi bukan Yesus, bukan Nabi Isa, tetapi orang yang diserupakan. Makanya tolak ukurnya apa? Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, artinya apa? Kalau kita berbicara mengenai Kristus, itu adalah manusia yang diurapi. Jadi terjemahan yang seharusnya adalah pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Jadi Yesus anak Maria ini adalah orang yang diurapi Tuhan. Sedangkan yang disalib ini nanti dia disalibkan baru dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Bagi siapa? Bagi angkatan jahat. Di mana polanya?
Matius 12 nomor 38 nomor 40. Apa kata Yesus? Orang Farisi dan angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat selain dari tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia, dia nggak sebut Yesus. Anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Berarti pada hari ketiga dia akan bangkit anak manusia ini, dan itu hanya diberikan sebagai tanda kepada angkatan jahat. Bagi angkatan jahat yang mereka salibkan ini, dijadikan bagi mereka menjadi Tuhan dan Kristus. Itulah yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim yang kami imani. Inna ja'alna syayatin awliya lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya aku menjadikan iblis menjadi Tuhan bagi orang-orang yang tidak beriman. Di ayat 30 juga Allah mengatakan bahwasanya Allah innahu muttakhazus sayatin awliya'a min dunillah wa yahsabu annahum muhtadun. Mereka menjadikan iblis sebagai Tuhan mereka selain daripada Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk, padahal mereka hanya tersesat karena mereka melampaui batas. Wa qaulihim, karena ucapan mereka bahwa mereka telah membunuh nabiku, padahal tidak. Itu yang diterangkan Al-Quran, dan itu kemudian yang muncul di dalam Bible. Justru Bible lebih dulu menjelaskan itu daripada Al-Quran. Nah, satu hal lagi saudara. Yang lahir di kota Daud itu adalah manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia. Di mana Paulus mengaku dia yang datang kepada yang bukan manusia? Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Apa kata Paulus? Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Hayo. Sejak kapan anak Maria bukan manusia? Sedangkan yang datang kepada Maria itu adalah manusia. Keluar, dia kandung, malah dia lahirkan, dia pelihara. Manusia yang dipelihara. Sedangkan Paulus menerima 13 buku, itu bukan dari manusia. Terakhir sebelum Anda ambil alih. Anda membawa Mazmur 22, saudara. Mazmur 22 itu, Eli Eli lama sabaqtani, orang itu teriak siang dan malam. Sedangkan yang di atas tiang salib itu cuma siang tok, malamnya sudah nggak ada. Sebelum pukul 6 ia sudah diturunkan. Nah, satu hal, apakah itu adalah Yesus anak Maria? Bukan. Kenapa bukan? Coba Anda baca di dalam Yohanes 8 nomor 14. Yohanes 8 nomor 29, sorry. Apa kata Yesus? Dan dia Bapa yang mengutus aku, Bapa menyertai aku. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Malu Yesus kalau dia sudah ajarkan begitu, habis itu dia teriak, Bapak, mengapa engkau meninggalkan aku? Malu dia. Berarti Yohanes 8:29, Bapa yang telah mengutus aku, Bapa tidak pernah dia tidak membiarkan aku sendiri. Berarti yang ada di atas tiang salib ini adalah murid Yesus yang teriak, wahai guru, Eli, 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 kenapa kau tinggalkan aku? Itu baru cocok. Yudas merasa ditinggalkan gurunya Yesus, baru betul. Tapi kalau Yesus merasa ditinggalkan sama Bapa, itu mustahil. Karena dia senantiasa menyertai Yesus. Yohanes 8 nomor 15, nomor 16, nomor 17. Aku bersama dengan Bapa. Aku satu dengan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Sampai kapan? Ya selama-lamanya. Karena dia adalah orang yang berkenan dalam dirinya. Yesus itu orang soleh. Yesus itu adalah orang yang berserah diri kepada Bapa. Maka Bapa tidak akan mungkin meninggalkan Yesus. Di dalam Yohanes 14 nomor 31, dunia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mengasihi Bapa, dan aku Yesus senantiasa melakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepadaku. Makanya Bapa berkenan kepadaku, dan Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi yang teriak itu bukan Yesus, tetapi adalah orang yang merasa kehilangan Yesus, yaitu sang murid yang keluar dari kubur, yang dijadikan menjadi Kristus. Dan orang Yahudi sampai hari ini tidak percaya, Pak. Yang percaya itu hanya angkatan jahat. Siapa dia? Dia mengaku sendiri.
Di Galatia 2 nomor 8 dia mengatakan begini, Petrus diutus untuk orang-orang bersunat, sedangkan aku Paulus diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dalam Galatia 1 nomor 15, aku diutus untuk non-Yahudi. Nah, ilmu angkatan jahat ini dibawa oleh Paulus keluar ke bangsa non-Yahudi. Sedangkan orang Yahudi nggak percaya. Karena orang Yahudi tidak diberi tanda. Yang diberi tanda itu hanya angkatan jahat. Begitu saudara, silakan. Oke, jadi ya pertama ya. Hormat, sudah mantap loh, keren loh. Jadi ya berikut ya, pertama begini ya. Tentang Paulus ya, Paulus juga bersaksi ya di Roma 9 ayat 5. Dia menempatkan Tuhan sebagai Allah, Roma 9 ayat 5 ya. Jadi yang poin utamanya saya tetap pastikan bahwa peristiwa penderitaan Tuhan Yesus ya dari apa penghakiman, penyaliban sampai bangkit dan naik ke kerajaan surga tervalidasi loh Bang Suma. Bukan satu dua orang yang menyaksikan, begitu banyak orang loh menyaksikan ya. Bahkan yang menyalikan proses hukumnya dikawal khusus oleh penjajah bangsa Romawi atas tuntutan dari orang Israel. Memang orang Israel betul dia tidak menempatkan Yesus sebagai Mesia yang dijanjikan. Tidak butuh itu, karena orang Israel ketika itu butuh Mesia itu adalah datang sebagai panglima perang, raja untuk mengalahkan penjajah. Tapi tidak, karena Yesus datang sebagai raja damai, membawa hukum kasih kan. Makanya nggak ada. Ya, makanya di salib itu kan ditaruh, inilah raja orang Israel, INRI ya. Jadi luar biasa. Yang poin utama yang kita mau pastikan bahwa apa yang kita ceritain ini kan tervalidasi. Kenapa tervalidasi? Karena ada yang lagi menuntut, terus ada yang menghukum. Penjajah bangsa Romawi di bawah ketua timnya Pilatus. Sebenarnya dia juga gak mau. Istrinya kan bilang Pilatus, gak boleh loh, orang gak berdosa kok, kenapa dihukum begitu. Makanya Pilatus cuci tangan, pakai air, oke lah kamu mau hukum dia ya silakan lah, itu urusan kamu. Tapi dimintain untuk tetap dikawal sampai peristiwa penyaliban dan kebangkitan. Bahkan masuk di kubur juga orang ahli-ahli Taurat, imam orang Yahudi minta supaya itu kuburan dikawal, jangan sampai jasadnya diangkat ya, dibawa, dicuri ya. Ternyata kan tidak ya. Bahkan yang ketika Tuhan Yesus bangkit kan malaikat yang datang menyampaikan, kenapa kamu harus cari, dia sudah bangkit dari antara orang mati ya. Jadi ada hal-hal yang kalau kita menerjemahkan dalam kitab kita menurut opini kita, ya itu mungkin bisa juga ya, itu logika kita ya. Tapi yang paling utama kita tetap prinsip mendasarnya bahwa ada yang tervalidasi loh terkait dengan peristiwa-peristiwa baik penderitaan sampai penyaliban, jelas loh tervalidasi loh. Itu bukan satu dua orang loh, begitu banyak orang loh. Lalu pastikan loh. Kalau dari abang tadi abang menjelaskan benar loh, Quran hanya menjelaskan bahwa diserupakan, tapi tidak tervalidasi ya. Izin ya abangku. Kenapa tidak disebutkan namanya siapa? Akhirnya menjadi debat kusir ya. Sebenarnya siapa harus disebutkan nama dalam apa dimasukkan dalam Quran itu, bahwa itu diserupakan siapa? Yudas atau Simon atau beberapa macam. Itu terjemahan. Saya terus Bang Suma ya, saya diskusi beberapa, ada yang bilang begini, ada yang bilang begini. Tetapi dalam batasan pemahaman bahwa di Quran menjelaskan bahwa hanya cuma diserupakan, tapi tidak jelaskan secara detail itu siapa orangnya. Yang kita butuhkan pastikan siapa orangnya kan nggak ada. Jadi tidak tervalidasi ya. Kalau peristiwa mereka secara kedua tervalidasi loh, gitu ya. Jadi bagi saya pribadi poin utama yang kita dapat memang iman Kristen ya, Bang Suma ya. Memang yang paling utama begitu, peristiwa kebangkitan itu memastikan bahwa iman kepercayaan orang Kristen tidak sia-sia ya. Begitu. Tadi ditanya kepada siapa juga nggak masalah, pasti tahu iman orang Kristen. Peristiwa kebangkitan itu menjadi momentum. Titik balik bahwa iman Kristen itu begitu kuat banget loh.
Kalau kita ikuti Lukas 2 ayat 11, benar ya Tuhan. Tapi itu kan kata orang loh. Kata orang. Tapi penegasan tentang siapa itu Tuhan kan ada ya. Di Paulus juga menjelaskan juga ya. Dengan peristiwa kebangkitan itu memastikan bahwa memang dia itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu terverifikasi ya. Kalau sebentar ya, saya terus terang ya di Kota Kupang Abang Suma sebentar ada kawan yang mati dan dikasih tahu ya, dikabarin ya, itu orang aliran denomnya Yehova Bang Suma. Dia bilang 3 hari dia bangkit. Jadi kamu gila loh. Orang ini tidak dibuat. Kalau kaget bilang mau bangkit 3 hari, heboh di Kota Kupang, viral waktu itu. Ternyata kan tidak bangkit, berarti omong kosong doang kan. Satu pihak, misalnya Lukas itu pastikan Tuhan, tapi itu kata Lukas, tapi terverifikasi dengan kematian Yesus dan bangkit itu memastikan bahwa memang Yesus adalah Tuhan ya, gitu. Kalau tidak dibangkitkan orang mati, kekristenan barangkali mungkin ceritanya akan mungkin berbeda. Tapi dengan peristiwa kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus di kayu di surga, memastikan iman kepatihan orang Kristen sudah pastilah, jalannya sudah ada, pastinya seperti itu. Terus berikutnya tentang surga juga ya, saya juga lagi bertanya-tanya kan kita belum innalillahi itu, saya nggak tahu ya surga ini seperti apa ya. Saya pernah ya dengan Abang Suma saya sudah sampaikan pada diskusi ya. Karena begini loh, kita mati ini kan masih menanti penghakiman yang terakhir. Bagi kekristenan, hakim yang adil itu adalah Tuhan Yesus. Nah, sementara kita menanti penghakiman yang terakhir sebagai hakim yang adil, sebenarnya kita parkir di mana begitu? Ya, ada yang bilang di Taman Firdaus, dari versi saudaraku ada bilang di Jannah dan seterusnya ya. Tetapi itu kan kita masih berpersepsi menurut apa yang ditulis dalam kitab kita masing-masing. Tapi kepastian seperti itu nggak tahu ya. Saya tadi baru saja selesai diskusi dengan Ibu siapa, Sophia Latro, Sophia siapa tuh? Berarti Pak Leslie, ini temanya lain lagi, bahas ke surga lagi nih, bukan ke Tuhan. Oh ya boleh, Abang boleh ini tapi ya oke deh. Ya kan artinya lari-lari tadi kan. Diskusi satu lah, kita bersaudara. Iya, maksudku. Abang belajar juga ilmu tiga. Enggak, lanjut aja tadi masukku yang tadi poinnya tadi kan sudah selesai. Artinya Pak Leslie menggiring ke masalah surga. Oh. Kan gitu kan? Ya. Aku berusaha tadi berusaha beli bodrek 4 nggak fokus, nggak dapat gitu. Berusaha beli bodrek 4 kutelan nih nggak dapat. Ya kan? Nggak dapat berusaha kan. Tahu loh, ini kepala miring juga tapi luar biasa loh, memang itu. Iya. Ya, makanya luar biasa banget loh. Tahan apa saja Abang beli. Kapan kepala miring juga ya, loh. Tahan apa saja lah Pak. berusaha fokus tadi poinnya yang disampaikan Bang Juma mungkin nggak ada tanggapan, tapi itulah teman-teman artinya Pak Leslie pengalihan tetap KO lah udah ya kan, nggak apa-apa ya kan. Tapi kalau memang mau lari ke surga, memastikan ke surga, mau bahas lagi ke surga, lagi cerita ya kan. Boleh itu juga baik. Oke, silakan Bang. Oke, Bang Suma karena hormat diberi ya. Saya pikir luar biasa saya diskusi orang ilmu tinggi. Apa beli ilmu tinggi? Makanya ini tahan napas loh. Makanya minum paracetamol atau antar gini tahan napas. Oh ya, Bang beli ini kepala batu loh. Rata loh, ini bonduser loh. Dia datang rata. Saya tahu loh Bang beli ini. Oke, tapi dengan Bang Suma luar biasa lah. Banyak hal yang saya juga dapat. Saya tidak mengingkari bahwa banyak hal yang saya juga dapat dari Bang Suma, Bang Blender. Luar biasa banget. Kita lagi berselancar ya. Kita menikmati siara hidup kita di dunia, menambah kesana keimanan kita. Entah apa jadinya ke depan kita nggak tahu. Tapi muara kita satu, cuman satu saja pemilik hidup kita. Apapun latar belakang keimanan kita ya, saya tidak sebut Islam atau apa, Hindu Buddha juga ya. Saya sudah diskusi loh. Pak Leslie, ya. Siapa yang memvalidasi Yesus kalau dia adalah Tuhan? Ayah tadi sudah diskusi dengan Bang Suma tadi tuh. Apa ada ikuti nggak? Enggak diikuti ya. Dengar dari awal. Cuman
siapa sih, ini pertanyaan buat seluruh Kristen yang ada Oh di iya, dunia ini ya. yang memvalidasi iblis. Iblis ya. Oh, iblis yang memvalidasi bahwa Yesus Tuhan. Iya, dia ketika Yesus berpuasa. Oh. Sebentar Ya, ya. abangku. Dia memvalidasi. Dia pengujian Yesus secara manusiawinya dia uji ya. Tapi apa kata Tuhan Yesus ya di Matius 4 ayat 7 ya? Janganlah kamu cobai Tuhan dan Allahmu. Kemudian Matius 4 ayat 10, iblis juga diperintahkan untuk sujud menyembah kepada dia. Itu perkataan Tuhan Yesus ya. Jelas dong. Kalau ada abang udah jawab. Iblis, sabar. Iblis itu Bang, saya nggak siapa? minta diterangin, Bang. Abang udah jawab. Sabar abangku. Sabar dulu abangku. Sabar abangku. Iblis itu siapa? Kekristenan. Iblis itu adalah malaikat yang ditendang buang dari surga karena mau mengambil alih kekos surga. Berarti dia Ya udah cukup, tahu Bang. di Gantian surga lagi itu lah. siapa. Gantian lagi, Pak. Oke, Santai siap. gitu loh. Tadi Anda udah menjawab bahwa yang memvalidasi Yesus adalah Tuhan, iblis, kan begitu? Udah dijawab. Saya nggak nerangin, nggak perlu dijelasin siapa iblis itu gitu loh. Terus yang mempengaruhi, Pak, yang kedua nih, yang mempengaruhi tentara Romawi membunuh Kristus, siapa yang mempengaruhi, Bang? Silakan. Yang pertama ya. Jadi ini kalau ceritanya agak panjang banget loh, tapi ya minta maaf ya. Abang host, abang Bleder ini abang Bleder ini keras banget loh. Nah ini dia abang Bleder ya. Tapi ini agak panjang jadi ya. Jadi saya jelaskan begini ya. Jadi ketika perjamuan yang terakhir ya, Tuhan sudah sampaikan kepada seluruh murid-muridnya, inilah tubuhku. Oke, dan anggur inilah lambang darahku sebagai perjanjian baru ketika dimeteraikan ya. Kemudian di dalam perjalanan kan terjadi kan, disebutkan juga dalam situ di antara murid-murid Tuhan. Saya nggak nanya itu deh, Bang. Sebentar, sabar dulu apa. Di antara murid-murid kan dia kasih tahu, bahkan Simon Petrus juga dia sudah kasih tahu. Ya, Simon Petrus pertanyaan sebenarnya kamu. Pertanyaannya singkat tadi, Bang. Bisa nggak saya ulang lagi pertanyaannya? Saya ulang ya. Saya ulang ya, Bang ya. Gini. Tadi Abang udah menjawab, yang memvalidasi Yesus adalah Tuhan, iblis. Pertanyaan kedua, siapakah yang mempengaruhi tentara Romawi sehingga dia membunuh Kristus? Gitu loh, Bang. Silakan. Oh ya, memvalidasi ya. Jadi itu Yang kan, mempengaruhi tentara Romawi sehingga dia membunuh gitu loh. ya, jadi kalau tidak sebenarnya tidak dihubungkan dengan tentara Romawi ya, itu kan eksekutornya aja ya. Kalau cerita perjamuan terakhir, Tuhan sudah bilang bahwa di antara kita ini kan ada yang jadi pengkhianat ya. Ya, tapi nggak tahu, nggak disebutkan namanya ya. Tapi pada akhirnya Secara Yudas- umum, Pak. Sebentar, Secara sebentar. umum nih. Oke, Yudas Siapa yang mempengaruhi manusia? Siapa yang menggoda manusia berbuat jahat, Pak? Oke, jadi begini ya, bagi imam orang Yahudi, ahli Taurat atau orang Farisi kan timbul kecemburuan loh. Ketika Tuhan Yesus berfirman, menyatakan besarnya kuasanya dan seterusnya, kan imam-imam orang Yahudi kan pertanyakan loh, makanya diburu untuk disalibkan. Jadi sebentar perjamuan Bang, terakhir. kayaknya nggak denger deh. Abang nggak denger saya ya? Kan tahu dong. Saya ulang ya, ini Bang, dengerin Bang. Siapakah yang mempengaruhi manusia sehingga manusia itu berbuat jahat? Ya, makanya saya bilang tadi, terakhir Yudas yang menjual Tuhan Yesus kan kepada ahli-ahli Taurat, imam orang Yahudi, orang Farisi. Astagfirullahaladzim. 30 keping perak ya. Kenapa? Mau belanja kemana Bang, bawa perak? Sederhana pertanyaannya Bang Leslie. Nih, siapa yang mempengaruhi, siapa yang merasuki manusia sehingga manusia ini berbuat jahat seperti mencuri dan membunuh? Siapa yang mempengaruhinya, Bang?
Kalau itu mungkin ada terkait dengan free will ya, kalau kita jelaskan ya. Karena itu panjang juga loh. Lagi kata kaitan dengan peristiwa penyalipan ya. Memang Enggak ke situ Bang. Pertanyaannya enggak ke situ. Sebentar. Oke, sebentar. Jadi memang Yudas Iskariot betul. Lama-lama juga kau banting nih HP ini. Abangku. Salah. Kita menikmati perbedaan lah. Ini loh Bang, ada orang nih. Ya, ada orang tadinya baik gitu ya. Orang baik dia gitu. Tiba-tiba dia berbuat jahat gitu loh. Dia mencuri, dia membunuh orang begitu. Menurut Abang, siapa yang mempengaruhi dia? Siapa yang menggoda dia gitu loh Bang? Iya, kalau ikuti perintah Allah, baik 10 perintah Allah, atau bagi kecil kan hukum kasih ya. Sabar abangku. Jadi ketika keluar dari apa yang dikehendaki, baik dalam 10 perintah Allah. Apa saya bahasa Burundi kali baru nyambung ya? Sabar abangku. Dia mengikuti apa yang iblis mau kan, mau bunuh orang, mau bikin apa kan terserah dia. Apapun alasan pembenaran, karena hukum kasih bagi Yesus kan tidak ada pilihan untuk membunuh. Oh jadi iblis yang mempengaruhi ya Bang ya? Iblis ya. Oke, iblis. Jadi tadi yang memvalidasi Yesus Tuhan iblis, yang mempengaruhi orang berbuat jahat iblis. Yang mempengaruhi tentara Romawi membunuh Kristus siapa Bang? Kalau saya memang iblis itu sendiri, karena iblis ketika juga. Sebentar abangku, ketika apa ya Yudas dibiarkan dipenuhi oleh kuasa iblis. Jadi memang ini iblis ini peranannya sangat besar sekali ya Bang ya? Ya besar banget. Ada nggak iblis menyuruh berbuat baik Bang? Nggak ada dong. Nggak ada. Nah perbuatan tentara Romawi di tiang salib itu baik apa jahat Bang? Kalau perbuatan itu terkait dengan keimanan Kristen, memang korban penebusan ya. Saya kan hanya penebusan Bang. Tetapi itu tujuannya. Iya. Tetapi kenapa iblis yang harus merancang itu? Itu yang jadi pertanyaan mendasarnya itu. Begitu. Kenapa? Karena iblis yang menjual Tuhan Yesus kepada ahli-ahli Taurat. Dan ini kalau saya mengajar di kelas begini nih, pusing saya nih. Benar dah. Bang, Bang, yang perbuatan tentara Romawi ini yang dipengaruhi oleh iblis membunuh Kristus di tiang salib, itu perbuatan jahat atau perbuatan baik? Kalau saya patokan utamanya bahwa ketika Yudas, kenapa lari ke Yudas? Betul abang. Aduh, sayang banget ini HP ini hancur nih HP gue ini. Jangan marah-marah gitu loh. Diskusi saja lah. Iya Bang, ya Bang, santai Bang. Saya kan cuma bercanda Bang. Oke, siap. Jadi memang bagi saya memang ketika Yudas dipenuhi oleh kuasa iblis, dia menjual Tuhan Yesus untuk memperkenalkan Tuhan Yesus apa. Makanya persiapan boleh berjalan ya sampai terakhir kematian. Pantesan baju mak pusing. Saya berpikir kalau aku saya 4 Bang Bodrek, 4. Ya. Lihat abangku hormat ya. Jadi begini, kalau Yudas tidak jual kan peristiwa. Orang nanya Yudas Bang, Yudas sudah pindah. Belum harus jalan loh, sebentar. Yudas dulu kemarin teman saya Yudas dagang di Gelodok, udah pindah dia Bang. Paramek nggak mempan ya, Bodrek nggak mempan ya. Tapi Pak Leslie, satu lagi tadi memvalidasi iblis yang mempengaruhi si iblis. Oke. Nah, saya mau bertanya lagi. Bagaimana yang namanya Tuhan itu kan disembah. Ya kan dia disembah. Nah, bagaimanakah ritual menyembah Tuhan kalian itu bagaimana? Iblis. Abang ya.
Kalau Bentar lu kita dari sini satu ini om kamu ini Pak Lemi ini dari sabar dulu. Sabar dulu. Saya wajah satu saudaraku ya. Izin ya, boleh ya. Nanti baru satu-satu ya. Izin ya, abang-abangku hormat semua ya. Jadi begini ya, dalam tradisi gereja ya memang agak beda-beda ya. Abang semua tahu dalam Katolik, bahkan Protestan kan denomnya terlalu banyak. Dalam tradisi gereja kan kita beda satu sama lainnya. Tapi sepanjang pijakan itu oke-oke saja. Tapi kalau mereka keluar dari itu kan menjadi persoalan ya. Tapi saya dalam posisi tidak mau menjas keimanan orang. Lagian Blender nanya gitu jadi nggak nyambung. Ini loh Pak Leslie. Pak Leslie ini loh. Salib sabar itu, dengerin dulu Pak. Abis ini ngomong nggak apa-apa. Salib itu lambang kejahatan atau lambang kasih? Salib itu lambang ya, satu persoalan pergumulan terkait dengan beban itu memikul dosa umat manusia ya. Saya nggak nanya itu loh. Sebagai korban Itu tujuan. ya. Kayaknya harga semen Pak Liston. Harga semen berapa satu sak Pak? Apa? Jadi Harga semen berapa satu sak? Ban depan aja dia tahu, ban depan ukurannya Harga paham. semen. Harga semen satu sak berapa? Sama pasir satu. apa beda yang hormat diberi apa beda ya? Iya, Darius. Ya, siap. Darius. Ya. Darius, salib itu lambang kejahatan atau lambang kasih? Lambang kutuk lah. Oh, lambang kutuk. Lama kutuk oke, silakan. Ya, Ya, Darius, maju Darius. Nyambung kayak lu sama lu nih. Om sama Pak Le, ini nih. Om sama ponakan nih. Siapa lagi? Siapa itu yang dikutuk di tiang salib, Pak Leslie? Ya, Yesus sebagai kodratnya sebagai manusia. Mulai muncul. Oh, sebentar dulu, aku belum bertanya-tanya ke abang-abangku ya. Bentar dulu ya. Aku Iya, juga bertanya tahu dulu, sedikit saya loh. juga jawab ala Anda Oke, ya. tapi Silakan. lanjut. Silakan. Saya mau nanya. Gak apa-apa. Ya, Pak Leslie mau nanya. saya punya tuan rumah ini abang. Ya, Enggak, siap. Pak Leslie mau Lanjut. nanya enggak? Nanya coba. Enggak. Biar abang bertanya dulu. Enggak, siapa tahu ada pertanyaan, Bang. Saya masih tunggu perintah hostnya. Saya punya abang Blazer ini keras banget loh. Kalau diperintah ya oke, kalau enggak biar sudah aku stay saja. Leslie, siapa yang ngutuk Yesus? Siapa yang ngutuk Yesus di tiang salib? Yang ngutuk itu kan dosa dan salah kita ya. Bukan itu bukan weh. Yang ngutuk itu palsulus. Enggak lah. Enggak, yang ngutuk Yesus itu Pak Leslie. Pak Leslie yang Iya. ngutuk ya? Ya tuh, Darius. Dia yang ngutuk Yesus. Ya karena dosa dan salah kita ya. Dia mati sebagai manusia yang tidak bersalah, dia menjadi terkutuk di kayu salib. Jadi untuk menebus dosa, Pak Leslie. Jadi untuk menebus dosa. Dari dalam tradisi Yahudi, orang yang mati Waduh, kelar Yahudi lagi. adalah orang yang terkutuk loh, gitu. Jadi Tapi secara manusiawinya tuh kan dia tidak orang berdosa, bukan orang berdosa. Hanya dikorbankan untuk menebus dosa umat manusia ya, bukan saya. Jadi Anda menebus dosa Anda dengan mengutuk orang ya? Tradisi Yahudi begitu, yang di kayu salib orang yang terkutuk karena dosa dan salahnya. Kalau tradisi di kampung Anda gimana? Karena biasa-biasa aja. Pernah nggak ada yang dikutuk menebus dosa? Kan kita bukan Tuhan, kan cuma manusia aja. Ngapain mau kutuk-kutuk? Ya. Kira-kira Pak Leslie ada di situ sama Yesus. Tentara Romawi ngomong gini, siapa yang mau menggantikan Yesus? Anda berani nggak? Kalau kira-kira ya secara manusiawi ya, saya kalau dalam posisi sebagai dalam keturunannya imam orang Yahudi atau alit, mungkin saya dalam posisi yang berbeda ya. Dan kalau saya orang kebanyakan yang sebagai peyut atau Banting juga nih HP ini kok nggak nyambung ya? bisa terjadi saya bisa bela. Tapi kalau saya dalam keturunan ahli-ahli imam orang Yahudi bahkan ahli Taurat, mungkin saya juga
pasti kemungkinan besar pasti dalam kelompok itu ya. Ini loh pertanyaannya Pak Leslie. Tentara Romawi kan mau menyalip nih. Anda tinggal berdua sama Yesus. Tentara Romawi bertanya, siapa di antara kalian yang mau disalib? Anda yang acungkan tangan atau Anda kabur? Malah bantuin tentara Romawi dia. Itu pribadi saya ya ketika itu kalau saya ya bisa aja ya, saya punya bapak adalah ahli imam orang Yahudi. Astagfirullah. Ya, atau Saya nggak nanya bapak lu. ya. Artinya kita kan lagi berandai-andai loh. Pertanyaan kan kita berandai-andai, persepsikan ya. Tapi saya dalam posisi netral, dalam artian tidak ada kaitan dengan imam dan ahli-ahli Taurat orang Yahudi. Belum tentu saya juga dalam posisi untuk membenarkan ya apa yang ahli-ahli Taurat orang Yahudi, bahkan imam orang Yahudi untuk membenarkan apa yang mereka mau. Pak Leslie, berapa harga sebotol yang membuat happy di sana? Berapa harganya? Di sini sebotolnya 25.000 aja. Murah banget. Nyambung ya, cepat jawabnya 25.000. Jenis mereknya apa itu? Jenisnya apa itu mereknya? Tapi begini ya. Nanti di bulan Agustus September baru itu kita dapat yang asli ya. Ya orang bilang orang Kupang ya. Dia menyala. Kalau sekarang nggak ada, kosong.